Berliku-liku jalan yang ku tempuh, namun tetap ku tegap melangkah. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, namun kasihnya, karena kasihnya. Saat ku mampu bertahan dalam setiap pencobaan, jalani dengan mengucap syukur. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, namun kasihnya, karena kasihnya. Sungguh di dalammu aku dikuatkan, bersamamu aku pasti tenang teduh. Ku serahkan seluruh hidupku, sebab ku percaya Kau Allah yang hidup. Saat ku mampu bertahan dalam setiap pencobaan, jangan dengan mengucap syukur. Bukan karena hebatku, bukan karena kuatku, namun kasihnya, karena kasihnya. Sungguh di dalammu aku dikuatkan, bersamamu aku pasti tenang teduh. Ku serahkan seluruh hidupku, sebab ku percaya Kau Allah yang hidup.
Ampuni aku, hapuslah dosaku, barui hidupku. Dalam perjamuan yang kudus, ku ingin tetap mengingat karyamu, karena begitu
Shalom, selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Terusan Pasir Koja yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu pada hari ini. Mari kita bersaat hening sejenak. Tuhan kembali memanggil kita semua untuk bersekutu bersama. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, marilah kita bersyukur atas semua yang telah Dia berikan di dalam hidup kita. Saat ini kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Beserta saudara juga. Umat Tuhan, ada orang mengatakan berubah atau mati. Perkataan ini hendak menunjukkan bahwa perubahan itu perlu dan penting. Tanpa adanya perubahan, maka sesuatu itu dapat dikatakan sudah tidak lagi berguna dan bermanfaat, bahkan mati. Persoalannya, ada orang yang tidak suka melakukan dan mengalami perubahan dan pemulihan, bahkan menentang serta menolaknya. Selalu saja ada alasan dan cara bagi mereka untuk menentang. Terhadap mereka, tidak jarang kita menjadi kesal dan jengkel, bahkan marah. Kita tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Kita tidak tahu apa yang harus kita katakan dan perbuat terhadap mereka yang suka menentang. Sehingga dengan demikian kita malah memperparah pertentangan itu. Kita menjadi tidak bijaksana dan terbawa emosi. Kita malah menciptakan suasana yang tidak nyaman. Marilah kita merenungkannya sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa tidak mudah untuk melakukan perubahan dan pemulihan. Dan kami seringkali tidak siap
untuk menghadapi dan menangani orang-orang yang suka menentang. Kami gagal untuk menjadi pembaru dan pemimpin yang bijaksana, yang seharusnya mampu menjembatani berbagai perbedaan yang ada. Kami juga gagal untuk berkontribusi terhadap perubahan. Ampunilah kami yang berdosa. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita pengampunan dari kitab Yeremia pasal ke-33 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku, karena teman telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa, karena ku tahu rintangan karenanya, karena ku tahu rintangan karenanya. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta iman yang tiada ku perlu, serta iman yang tiada ku perlu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon bimbingan di dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Bapa ketika kami boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah pada hari ini. Meskipun kami masih ada di rumah kami masing-masing,
Kami tidak berjumpa secara fisik, tapi kami boleh merasakan betapa kasih Tuhan yang menyatukan hati kami sebagai persekutuan jemaat-Mu di gereja Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, dengan segala rasa syukur dan sukacita, kami sebentar mau menyambut kebenaran firman-Mu. Kami mau menyediakan hati, pikiran kami, bahkan diri kami seutuhnya untuk kembali diingatkan, dikoreksi, ditegur oleh firman-Mu yang sebentar akan diberitakan. Tolong kami ya Bapa, biarlah kami punya hati seorang hamba yang dengan tulus mau menerima kebenaran firman itu dengan baik, mau bersedia merenungkannya, dan terlebih juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati pelayanan firman pada hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan juga yang memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Mari kita berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, suatu hari Nasruddin bersama anaknya pergi ke pasar mau menjual keledai mereka. Di tengah-tengah perjalanan ketika mereka berdua sedang menuntun keledai itu, mereka bertemu dengan seorang yang berkata, "Dasar orang bodoh, punya keledai malah dituntun, bukan ditunggangi." Mendengar itu maka Nasruddin dan anaknya naik menunggangi keledai itu. Tapi tidak lama kemudian mereka bertemu lagi dengan orang lain dan orang itu berkata, "Dasar manusia tidak tahu diri, masa keledai sekecil itu ditunggangi 2 orang?" Maka turunlah Nasruddin dari keledai dan anaknya tetap menunggangi keledai itu. Tidak berapa lama kemudian ada seorang juga yang berkata, "Dasar anak tidak tahu diri, masa bapaknya jalan kaki, sementara anaknya enak-enak naik keledai." Kemudian turunlah anaknya dari keledai itu dan berganti Nasruddin yang naik ke atas keledai. Tidak lama kemudian mereka berjumpa dengan orang lain. Dan orang itu berkata, "Dasar bapak tidak tahu diri, masa dia naik keledai, sedangkan anaknya disuruh menuntun." Lalu Nasruddin turun dan anaknya bertanya, "Bapak, apa yang harus kami lakukan?" Nasruddin kemudian menjawab, "Ayo, kita gendong saja keledai ini sampai ke pasar." Mereka menggendong keledai itu berdua, dan setibanya mereka di pasar, orang-orang menertawakan mereka. Orang-orang berkata, "Dasar mereka 2 orang bodoh, punya keledai malah digendong, bukan ditunggangi." Saudara, pesan cerita ini ketika kita hanya mengikuti komentar orang banyak, kita akan jadi bingung sendiri. Betul ya?
Nggak ada habis-habisnya kalau kita mendengarkan atau menuruti komentar orang. Mana yang harus didengarkan, mana yang harus diikuti. Buat ini salah, buat itu salah, semua menjadi serba salah. Dan mungkin inilah juga saudara-saudara yang terjadi ketika Allah bertindak terhadap manusia yang berdosa. Allah memakai segala cara agar manusia itu tidak binasa. Tuhan memakai banyak cara supaya manusia tidak jatuh terus dalam keberdosaannya. Allah menghendaki pertobatan dan manusia menyambut kasih Allah itu. Tapi apa tanggapan manusia terhadap Allah yang selalu berprakarsa itu? Manusia selalu memberikan komentar yang negatif. Selalu ada alasan untuk menolak dari manusia. Allah mungkin menjadi serba salah. Selalu ada penolakan bagi dia. Dan penolakan itu tersirat di dalam teks hari ini di ayat 17. Yesus berkata, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ini kalimat teguran, Allah telah meniup seruling. Dia mengumandangkan melodi sukacita di dalam Injil. Injil Allah mengisahkan tentang begitu besarnya kasih Allah bagi umat manusia. Dan itu nyata di dalam Kristus. Allah membuka seluas-luasnya pintu pertobatan, termasuk bagi mereka yang dianggap hina. Bagi pemungut cukai, bagi semua orang berdosa, bahkan dia akrab dengan orang berdosa, dia ramah dan mudah didekati. Tapi apa tanggapan manusia? Seperti kata Yesus, mereka tidak menari dengan iringan seruling sukacita. Dan pada pihak lain Yesus juga mengungkapkan ketika Allah mengumandangkan kidung duka, mereka tidak berkabung. Kidung duka di sini dalam konteks pesan yang dibawa Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan dengan ancaman keras. Gaya hidup Yohanes Pembaptis juga berbeda dari banyak orang. Dikatakan dia tidak minum dan tidak makan layaknya orang biasa. Dia tidak bergaul akrab dengan banyak orang. Dia bahkan mengasingkan diri di padang gurun. Yohanes menyerukan kidung duka tentang kebinasaan. Tapi cara ini pun tetap saja membuat manusia tidak bergeming. Manusia tetap saja bukannya bertobat. Tapi kita tahu Yohanes di hujung karyanya, dia harus membayar dengan kepalanya sendiri. Tetapi menarik saudara menanggapi penolakan manusia. Kita melihat di ayat 25 Yesus tetap mensyukurinya. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Dari kalimat ini jelas bahwa ada orang-orang yang menolak Kristus. Dan mereka inilah orang-orang yang bijak dan orang-orang pandai katanya. Tetapi juga ada orang-orang yang mau menerima Kristus. Dan mereka ini dikatakan sebagai orang-orang kecil. Siapa yang dimaksud dengan orang bijak dan orang pandai ini? Julukan ini menunjuk kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka yang mahir dengan urusan Taurat. Mereka yang begitu kuat memegang tradisi nenek moyang. Tapi sayangnya dengan kepandaian itu mereka menentang dan menolak Yesus. Kepandaian yang mereka punya bukannya mempermudah mereka untuk menyambut Kristus. Tapi malah membuat mereka menolak dan menentang Kristus. Dan karena penolakan itulah maka dikatakan Allah menyembunyikan hikmat terhadap mereka. Bukankah ini relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara?
Bagaikan sebuah pisau di tangan seorang penjahat, pisau bisa digunakan untuk menyakiti dan membunuh. Tapi pisau yang sama di tangan seorang dokter bisa mengangkat penyakit. Demikian juga dengan akal budi dan kepandaian. Kepandaian berguna, kepandaian bermanfaat bagi kehidupan. Tapi kepandaian itu bisa membuat orang tertutup pada hikmat Allah, bahkan menentang dan menolak hikmat Allah itu. Bukankah banyak kita menemukan orang-orang yang dengan keilmuannya, dengan kepandaiannya begitu hebat, tapi ternyata juga begitu angkuh dan arogan. Apalagi untuk menerima usulan dan masukan. Semua masukan dan kritik akan dianggap sebagai upaya menjatuhkan atau mempermalukan dirinya. Dia merasa sudah cukup pandai dan berilmu, maka tidak lagi membutuhkan nasihat orang lain. Bukankah bisa jadi penyakit ini pun menghinggapi kita, saudara? Kita merasa sudah cukup memahami, mengerti pokok-pokok iman, sehingga kita menutup kemungkinan-kemungkinan lain. Dan kita berkata pokoknya harus begitu. Kita menjadi orang yang sulit membuka diri, seperti Yesus yang membuka diri bagi mereka yang dicap sebagai pendosa berat. Seolah-olah Yesus yang kita kenal adalah Yesus untuk kalangan sendiri. Yesus yang tidak boleh untuk mereka yang kita anggap berdosa. Kita mungkin jarang berpikir bagaimana seandainya Yesus hadir dalam rapat-rapat gerejawi kita. Apakah Yesus akan tersenyum dan bahagia dengan apa yang kita lakukan dalam hal itu? Ataukah Yesus menjadi sedih dan kecewa ketika kita ngotot mempertahankan pendapat dan kebenaran versi diri kita sendiri yang didukung oleh kepandaian kita? Akankah Yesus tersenyum ketika melihat kiprah kita dalam keluarga kita? Kita sebagai suami, kita sebagai istri atau anak-anak? Ataukah Yesus justru malah sedih dan menangis ketika di dalam keluarga kita mengandalkan kepintaran dan kepandaian, tapi sebenarnya tidak ada kasih yang ditunjukkan di dalam keluarga? Dengan firman Tuhan hari ini kita diingatkan, saudara, bahwa hikmat dan kepandaian adalah karunia Tuhan. Dan ketika itu menjadi karunia Tuhan, mestinya tidak boleh menghalangi kita untuk mengenal hikmat Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula hikmat dan kepandaian itu tidak boleh membuat kita menjadi arogan dan juga membatasi karya Allah untuk setiap manusia. Pada pihak lain kita melihat Yesus bersyukur karena Bapa menyatakan semuanya kepada orang kecil. Siapa orang kecil di sini? Tentu yang dimaksud adalah para pengikut Kristus. Orang kecil di sini adalah orang-orang yang telah bertobat. Orang-orang yang telah menjadi seperti anak kecil. Orang-orang yang tidak mengandalkan kepintarannya. Orang-orang yang tidak mengandalkan akal budi dan kepandaiannya untuk mengenal Kristus. Kepada mereka inilah diberikan karunia untuk memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah dan siapa Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, Yesus mengajak. Yesus ingin kita datang kepadanya. Jangan menggunakan pertimbangan pikiranmu, jangan mengandalkan akal budimu untuk datang kepadanya. Sebab di dalam Yesus ada kelegaan dari segala macam pergumulan yang kita hadapi. Yesus ingin kita supaya larut di dalam anugerah-Nya yang ajaib. Itu sebabnya Yesus menawarkan kuk yang baru. Kuk baru yang menggantikan kuk lama yang membuat manusia letih lesu dan berbeban berat. Dan di dalam kuk yang baru itu
akan ada kelegaan. Jika saudara saat ini menjalani hidup dengan beban yang berat, Anda mungkin menangis, Anda mungkin merintih kesakitan, Anda kehilangan akal dan tidak ada jalan keluar. Mari renungkanlah ajakan Tuhan Yesus ini. Sebab kuk darinya adalah untuk memberikan kelegaan, supaya beban kita menjadi ringan. Mari kita renungkan kembali. Apakah kita benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, seperti orang-orang kecil? Ataukah selama ini pengenalan kita kepada Kristus seperti orang bijak dan pandai yang Tuhan maksudkan di sini? Orang-orang yang terus menentang dan menolak karya Kristus, sehingga kita tidak pernah mengenal secara pribadi dengan Yesus yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu sekalian saudara, lanjutkan karya hidup kita dimanapun kita berada. Jangan terus menentang apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ada banyak cara Tuhan mengasihi, menolong kita. Pekalah terhadap kehadiran Tuhan, yang mungkin tidak bisa kita andalkan logika dan kepintaran kita. Tapi dengan iman yang terus mau berserah kepadanya, niscaya kita akan melihat semua kelegaan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan bagaimana kami harus bersikap terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Seringkali akal budi kami, pikiran kami menghalangi kami untuk bisa menghayati kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan. Seringkali pikiran-pikiran kami bahkan juga menghalangi kami untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam segala kehidupan yang Tuhan percayakan. Tolong kami ya Bapa, bila kami boleh menggunakan itu semua sebagai sarana justru untuk merasakan perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan. Ada banyak perubahan, pemulihan itu ya Tuhan, yang sebenarnya Tuhan sudah berikan. Tapi mungkin seringkali terhalang oleh segala pikiran dan akal kami, di mana kami tidak lagi menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga mau saling mendoakan. Kami mengingat saudara kami yang dalam pergumulannya. Mereka mungkin sakit, mereka mungkin dalam pengobatannya. Mereka mungkin sedang dalam masalah-masalah dan persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin di tengah keluarganya, mungkin di tengah pekerjaannya. Mungkin anak-anak kami juga yang dalam studinya. Tuhan tolong mereka semua. Biarlah setiap keberadaan kami boleh
kami lalui, kami jalani dengan baik. Ada begitu banyak tantangan persoalan yang mungkin masih ada di depan kami. Tapi kami percaya kami tidak pernah sendirian Bapa. Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan Tuhan, supaya dengan itu kami mampu menjalani hidup kami dan menghadapi setiap persoalan yang ada, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi juga dengan penyertaan dan kasih Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami dari hari ke hari. Terutama ya Tuhan dalam masa-masa ini, meskipun ada banyak perubahan cara hidup, situasi yang baru atau new normal, PSBB juga yang sudah banyak dilonggarkan. Tapi kami sadar Bapa bahwa wabah ini belum berakhir. Masih ada banyak bahaya dan resiko yang dihadapi. Tapi biarlah dengan hikmat-Mu, kami boleh menjalani semuanya dengan baik. Kami sebagai bagian dari masyarakat boleh mengikuti protokol yang ada. Kami sebagai warga gereja juga boleh bersama-sama menyiapkan diri kami untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Bahkan juga ketika kami mempersiapkan diri untuk ibadah onsite, meskipun kami belum tahu kapan itu akan dimulai, tapi biarlah kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan dan simpatisan boleh mendukung dan boleh berperan serta di dalam setiap rencana yang akan dijalani. Berkati pemerintah negara kami, berkati juga tim medis dan setiap orang-orang yang berjuang keras di dalam menangani situasi ini. Tuhan juga berikan mereka kekuatan dan hikmat-Mu, berikan kelegaan kepada mereka. Mungkin ada beban berat yang harus dipikul mereka. Tapi kami percaya Bapa, Engkau juga bersama mereka, menolong, membawa mereka untuk mengalami cinta kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kehidupan kita mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil. Namun di dalam anugerah dan kasih-Nya yang nyata itu, kita tahu tidak perlu kecemasan dan kekhawatiran menguasai diri kita secara berlebihan. Maka marilah tetap menyatakan yang terbaik kepada Tuhan. Salah satunya lewat persembahan yang kita berikan. Mazmur 106 ayat 1, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke rekening Bank GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberi
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan untuk hari yang baru, untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan ini ya Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah apa yang kami berikan bisa menjadi berkat buat orang lain. Engkau berikan hikmat juga buat orang-orang yang mengelolanya sehingga bisa menjadi berkat dan saluran buat orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sekalipun perubahan dan pemulihan itu bukanlah sebuah perkara yang mudah, bahkan berat untuk diusahakan dan diperjuangkan, akan menjadi ringan untuk dilakukan atau dijalani ketika ada semangat kebersamaan. Mari kita usahakan dan perjuangkan perubahan serta pemulihan itu dengan kasih dimanapun kita berada. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.